Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Amalia Nur Hasanah atau Amel di podcast Desa Pencuri, debat santai penggemar culture and history part 2. Hari ini Rabu 25 Januari 2023 agak sedikit berbeda guys dari podcast Desa Pencuri part 1. Karena kali ini kita lebih ke berdiskusi mengenai satu tokoh dari Turki yang bernama Mustafa Kemal. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini kita mempunyai dua narasumber. Langsung saja untuk memperkenalkan diri kepada narasumber pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Elva Venera, mahasiswi program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia semester 3. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua kita, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ahmad Adiwira, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab semester 3. Wow, ternyata dua narasumber kita ini berasal dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai diskusi tokoh pada hari ini. Di sini saya akan membacakan sedikit biografi tentang Mustafa Kemal. Mustafa Kemal adalah seorang negarawan, tentara, dan paling dikenal sebagai tokoh reformasi Turki dan merupakan Presiden Republik Turki pertama. Lahir di Salonika pada tahun 1881 dan tanggalnya ada perdebatan antara tanggal 12 Maret atau 19 Mei. Beliau dikenal karena merupakan presiden pertama Republik Turki dan merupakan tokoh yang cukup kontroversial karena meskipun beliau bisa dikatakan membebaskan Turki yang awalnya negara kekaisaran menjadi negara republik, membangun ribuan sekolah dan membuat sekolah-sekolah menjadi gratis, membayar hutang-hutang akibat Perang Dunia Pertama. Namun di sisi lain beliau merupakan tokoh sekular yang memundurkan peradaban Islam di Turki karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh dia dengan dasar semangat nasionalisme dan westernisasi. Di antaranya ialah pelarangan azan menggunakan bahasa Arab dan diwajibkan untuk menggunakan bahasa Turki. Pelarangannya membaca Al-Quran secara lantang dan menghilangkan undang-undang yang melandaskan syariah. Untuk pembedahan lebih lanjut, saya serahkan kepada para narasumber kita, dimulai dari narasumber pertama, dipersilahkan. Terima kasih moderator Amel. Terima kasih juga atas sudah dijelaskan tadi biografi singkatnya dari tokoh kita hari ini, yaitu Mustafa Kemal Pasha atau dikenal juga Ataturk, yaitu Bapak Bangsa Turki. Nah, sekarang saya akan coba jelasin lagi kenapa sih dia bisa dianggap tokoh reformasi Turki, kenapa disebut Ataturk. Jadi Ataturk ini atau waktu lahir masih namanya hanya Mustafa saja. Dia masuk ke sekolah militer di umur 12 di Selanik, yaitu tanah kelahirannya juga yang sekarang menjadi Thessaloniki, wilayah Yunani. Selanik itu termasuk pusat nasionalisme Yunani
Jadi mungkin dari sini juga mulai muncul semangat-semangat nasionalisme yang Ataturk ini miliki. Sementara nama Kemalnya itu sendiri ditambahkan oleh gurunya, yang artinya kesempurnaan Kemal itu. Terus selama hidupnya, Mustafa Kemal ini sering mengikuti filsuf-filsuf Prancis. Dan dari situ dia juga mengenal laisisme atau dikenal juga sebagai sekularisme. Ketika lulus dari Akademi Militer, Mustafa Kemal masuk dalam kelompok Turki Muda, yaitu para pemuda-pemuda yang menentang kekhalifahan. Nah, sementara Mustafa Kemal ini dianggap sebagai sebuah tokoh pemimpin yang benar-benar hebat, seorang jenderal yang sukses. Kenapa? Salah satu contohnya yaitu pada Perang Dunia Pertama, ketika di pertempuran Gallipoli, pasukan blok sentral yaitu Turki Osmani, Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria melawan sekutu. Mereka di pertempuran Gallipoli memperebutkan Istanbul demi akses jalur laut ke Rusia. Dan pada saat itu yang membawa kemenangan pada pertempuran itu ya adalah si Mustafa Kemal ini. Dan karena kemenangannya itu dia diangkat menjadi brigadir jenderal dan mendapat gelar pasha. Nah, kepemimpinannya juga tidak hanya terlihat di medan perang, tapi bahkan setelah pertempuran itu berakhir, ketika ada keluarga tentara musuh yang menuntut agar tubuh keluarganya itu dikembalikan ke negaranya, Ataturk bisa menenangkan mereka dengan pidato yang menegaskan bahwa tentara-tentara musuh yang gugur di wilayah Turki Utsmani saat itu juga termasuk dianggap anak-anak bangsa Turki dan akan diingat dan dihormati sebagaimana tentara-tentara Turki yang gugur pada saat itu. Lalu kemudian terlanjut lagi ke pemimpinan atau kehebatannya setelah Turki Utsmani kalah pada Perang Dunia Pertama dan wilayah Utsmaniyah jatuh kepada tangan sekutu atau Inggris dan kawan-kawan, terjadi perang kemerdekaan Turki. Dan pada masa itu Mustafa Kemal inilah yang membentuk pemerintah saingan di wilayah Anatolia. Lalu setelah memimpin peperangan kemerdekaan Turki dan berhasil, kekhalifahan bubar dan Republik Turki yang sekuler terbentuk di tahun 1923 dengan ibu kota di Ankara dan Mustafa Kemal itu sendiri menjadi presidennya. Nah, pada masa kekuasaan Ataturk ini dimulai dari tahun 1926, dia menerapkan hukum sekuler yang membawa reformasi yang radikal di bidang sosial dan politik dengan tujuan untuk memodernisasi Turki. Contohnya, pada bidang hukum dikenalkan Kode Hukum Barat. Sementara di pendidikan juga dilakukan standarisasi kurikulum. Karena kita tahu kebijakan Turki Utsmani itu sebelumnya beda-beda sesuai dengan kelompoknya. Mereka memperlakukan tiap kelompok dengan berbeda dan sekolah-sekolah juga berbeda. Nah, setelah Republik ini dilakukan standarisasi. Lalu dibuat juga sistem alfabet berbasis Latin. Hal ini untuk meningkatkan literasi umum dan juga untuk membuat Al-Quran lebih bisa diakses oleh orang-orang modern dengan menerjemahkan Al-Quran ini dalam bahasa-bahasa modern juga. Karena Ataturk berpikir bahwa semua agama itu sangat penting, jadi akan lebih baik jika lebih banyak orang yang bisa mengertinya. Lalu yang perlu disebut juga dan sangat penting, Mustafa Kemal juga memberikan hak sipil dan politik bagi wanita, melakukan revolusi di bidang itu. Contohnya hak-hak waris yang setara dengan laki-laki dan juga
hak untuk memilih atau dipilih dalam bidang politik. Kemudian singkatnya, kenapa sih Mustafa Kemal disebut sebagai salah satu tokoh, disebut Ataturk, Bapak Bangsa Turki? Jadi perlu diingat waktu itu Utsmania sedang berada di posisi yang tidak menguntungkan. Waktu itu mereka kekuatannya semakin melemah, wilayah berkurang terus, sementara tekanan dari luar juga semakin keras. Namun bahkan setelah jatuh ke dalam tangan Inggris, Ataturk bisa membentuk kembali sebuah republik dan merevitalisasi lagi bangsanya dalam waktu singkat. Hanya masa jabatan dia sebagai presiden itu hanya dari tahun 1923 sampai kematiannya 1938. Hanya dalam 15 tahun dia melakukan begitu banyak perubahan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya atau kontroversi Ataturk, mungkin bisa dari narasumber selanjutnya. Untuk saat ini saya kembalikan dulu ke moderator Amalia. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Raisa, detail sekali guys informasi yang diberikan oleh Kak Raisa mengenai Mustafa Kemal ini. Oke, selanjutnya dari narasumber kita yang kedua, Kak Alfat, kita persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Amalia sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Pertama, saya ingin mengawali argumen saya dengan mengatakan bahwa Mustafa Kemal bukanlah seorang tokoh yang sekuler. Sekali lagi, saya ingin mengawali argumen saya bahwasanya Mustafa Kemal bukanlah seorang tokoh yang sekuler. Mengapa demikian? Baik, tadi disebutkan oleh narasumber pertama, Kak Raisa, bahwasanya sekuler adalah memisahkan antara agama dengan individu, dengan urusan dunia. Maka jika suatu negara disebut negara sekuler, maka negara tersebut tidak adanya ikut campur dengan masalahnya agama. Coba kita lihat contohnya negara kita, negara Indonesia. Apakah Indonesia termasuk negara sekuler? Tentu tidak. Kenapa? Karena dasar negara kita pun sila pertamanya dibuka dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu membuktikan bahwa sebenarnya negara Indonesia dengan sadar diatur berdasarkan dengan peraturan-peraturan agama. Dan contoh lainnya adalah tidak perlu jauh-jauh yang akan datang dekat dengan waktu dekat ini adalah dengan penetapannya tanggal 1 Ramadan oleh MUI. Maka balik lagi ke Turki, khususnya di masa pemerintahannya Mustafa Kemal Atatürk. Tadi disebutkan bahwasanya ketika masa jabatannya Mustafa Kemal itu dilarang mengumandangkan azan menggunakan bahasa Arab, namun diganti dengan bahasa Turki. Itu sudah sebuah contoh bahwasanya Mustafa Kemal sebenarnya bukanlah seorang tokoh yang sekuler. Namun apakah dia? Dia adalah seorang yang menindas kaum muslim. Berikutnya, saya ingin mengangkat sedikit beberapa isu. Bahwasanya tadi disebutkan, salah satunya disebutkan mengenai achievement, kesuksesan Mustafa Kemal adalah diberikannya women's right, diberikannya hak kepada wanita untuk bisa memilih dan dipilih, voting right, dan kemudian juga untuk mendapatkan edukasi yang setara dengan laki-laki. Sesuatu yang pada waktu itu, yang karena Turki itu sangat terpengaruh dengan budaya Arab, itu bisa dikatakan mustahil, karena sistemnya paternal. Namun perlu diketahui, bahwa meskipun wanita-wanita Turki yang saat itu dapat memilih dan dipilih pemimpinnya, namun bagi wanita-wanita yang bekerja di institusi pemerintahan, itu dilarang mengenakan jilbab.
saya ulangi sekali lagi, wanita-wanita yang bekerja di institusi pemerintahan itu dilarang untuk mengenakan jilbab. Ini sekali lagi adalah suatu bentuk penindasan terhadap kaum muslim. Berikutnya, sebenarnya Mustafa Kemal ini tadi sudah disebutkan ya, telah adanya unification of education, adanya pembuatan kurikulum atau kesetaraan, membuatnya kesetaraan, standar kesetaraan pendidikan kepada semua sekolah-sekolah yang ada di Turki. Namun harus diketahui bahwasanya kenapa ditekankannya adanya standarisasi kurikulum ini adalah untuk menghilangkan nilai-nilai agama di sekolah-sekolah Turki sebelumnya. Perlu diketahui bahwasanya dahulu di Turki sekolah-sekolah yang terkenal adalah sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah Islam yang bersifat swasta. Namun semenjak tahun 1926 itu, Mustafa Kemal melarang adanya sekolah-sekolah swasta demi demi adanya standarisasi kurikulum terhadap semua sekolah-sekolah yang ada di Turki. Itu sebenarnya adalah cara Mustafa Kemal, caranya dia untuk menjadi sebuah diktator. Caranya dia untuk menghilangkan jejak-jejak Islam di anak-anak Turki. Bahkan saking Mustafa Kemalnya ingin menghilangkan jejak-jejak Islam, jiwa semangat Muslim, itu kaum masyarakat Turki itu sempat dilarang untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai jika mereka ingin belajar Al-Quran, itu mereka membuat ruangan bawah tanah yang dimana mereka jadinya diajarkan oleh orang tuanya secara lisan saja, tidak ada tulisan. Mereka menghafal langsung mengenakan telinga mereka. Mereka diulang-ulang, orang tuanya membacakan surat-surat kepada anaknya secara berulang-ulang, dan anaknya harus menghafal tanpa adanya teks. Berikutnya adalah yang saya ingin garis bawahi adalah sebenarnya mengapa banyak kaum muslim, terutama kaum muslim yang mengetahui sejarah Turki, itu sangat kecewa atau bahkan sangat membenci tokoh Mustafa Kemal ini. Itu karena kami semua tahu bahwasanya Turki itu kaya akan sejarah, terutama dalam mengharumkan nama Islam. Di antara tokoh itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pada tahun 1453. Bertolak belakang dengan Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sangat mengedepankan agama, memiliki jiwa kepemimpinan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai saya ingin bercerita sedikit, ada kisah yang sangat menarik, yang sangat menyentuh hati saya, yang semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, sebagai motivasi untuk kita semua. Penaklukan Konstantinopel itu adalah pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 1453. Penaklukan itu kira-kira jam 7 atau jam 8 pagi, banyak perdebatan. Itu pun mungkin sesuatu yang sulit untuk di-track ya, untuk diketahui. Namun ada cerita yang menarik setelah penaklukan itu. Ketika kaum muslim, tentara muslim Turki ingin melaksanakan sholat Jumat, yaitu sholat Jumat dilaksanakan di gereja Hagia Sophia saat itu. Mereka kebingungan untuk mencari siapa yang layak untuk menjadi imam sholat Jumat. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih maju ke depan dan bertanya kepada seluruh tentaranya. Dia bertanya, pertanyaan pertama, siapakah di antara kalian semua yang setelah balik tidak pernah meninggalkan sholat wajibnya?
Jika ada yang pernah, maka silakan duduk. Semuanya tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, siapa yang di sini setelah balik, dia pernah meninggalkan sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyahnya? Sebagai tentara, duduk. Bahkan banyak yang duduk. Berikutnya ditanya lagi, siapa yang di sini setelah balik pernah meninggalkan sholat duha? Saat itu semua, banyak juga yang duduk di saat itu. Terakhir ketika ditanya, siapa yang di sini yang setelah balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Semuanya terduduk. Yang tertinggal hanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari situ, dari kisah itu sebenarnya menggambarkan kita bahwasanya inilah alasan mengapa banyak kaum muslim yang tidak suka dengan Mustafa Kemal, karena kebijakan-kebijakannya yang menindas kaum muslim, sementara pendahulu-pendahulunya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sunnahnya pun tidak ditinggalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya ucapkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Alfat. Sepertinya ada masukan atau pembenaran mengenai Mustafa Kemal ya pada part-part tertentu untuk menambahkan ilmu sebenarnya ke kita. Oke, selanjutnya Kak Raisa, apakah ada masukan atau tambahan lagi atau ingin bertanya tentang tema kita hari ini? Boleh tanya ke narasumber 2, Alfat. Nah, cinta banget sama sejarah nih, hebat ya. Menurut pandangan Alfat nih, sebagai pelajar atau pengamat gitu, yang udah baca banyak banget sejarah Arab dari, ya pokoknya dari dulu banget sampai Arab modern sekarang, termasuk juga masa Turki Utsmaniyah ini. Kira-kira kalau misalnya nggak ada tokoh Mustafa Kemal ini, yang nggak ada, itu kira-kira Turki itu jadi gimana sekarang? Bakal dibawa ke arah mana? Atau bakal muncul karakter yang kayak gimana kira-kira? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tidak perlu menjawab dengan kata-kata saya sendiri. Saya cukup mengambil quotes dari seorang admiral. Saya lupa apakah ini Inggris atau dari Amerika. Dia mengatakan, semisalnya Sultan Abdul Hamid II yang saat itu menjabat menjadi Khalifah Turki Utsmani, itu masih bisa bertahan hidup, masih bisa menjabat selama 20 tahun lagi, maka sebenarnya Turki masih bisa pulih dan bisa mengharumkan nama Islam lagi. Dan dia menambahkan, aku tidak perlu menjadi seorang nabi untuk mengetahui itu. Dan ditambah lagi, sebenarnya pada saat itu banyak juga gerakan-gerakan yang juga ingin mengharumkan, yang ingin membangkitkan jiwa Islam lagi. Salah satunya adalah oleh ulama Said Nursi. Said Nursi ini seorang ulama yang dijuluki Badi Zaman karena kehebatan ilmunya dan juga semangatnya untuk mengembalikan Turki ke masa sebelumnya, ke masa jayaan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Oke, Kak Raisa, apakah terjawab sudah pertanyaannya? Jawab, terima kasih banyak, Kak. Oke guys, dikarenakan waktu kita tinggal sedikit lagi nih, jadinya saya selaku host harus menutup podcast Desa Pencuri Part 2 pada kali ini. Terima kasih untuk narasumber-narasumber yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya selaku host pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Terima kasih.
Guys, apa ngomongan? Mau cowok, mau cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.